Anak-anak baik, selamat pagi untuk kita semua. Sebelum kita masuk ke materi kita, marilah kita berdoa sejenak. Berdoa dimulai. Doa selesai. Anak baik, pertemuan kita hari ini adalah materi baru. Sebab kita telah selesai mempelajari siklus akuntansi perusahaan jasa. Sekarang kita masuki yaitu bab yang berikutnya, yaitu siklus akuntansi perusahaan dagang. Nah, kita melihat yaitu tujuan pembelajaran dari materi siklus akuntansi perusahaan dagang itulah bahwa siswa diharapkan mampu memahami karakteristik perusahaan dagang, memahami transaksi akuntansi perusahaan dagang, memahami akun-akun perusahaan dagang, memahami tahap pencatatan akuntansi perusahaan dagang, juga memahami tahap pelaporan akuntansi perusahaan dagang. Dalam siklus akuntansi perusahaan jasa yang sudah kita pelajari di hari yang lalu, kita menemukan 3 tahap di sana, yaitu tahap pencatatan, tahap pengisaran, dan tahap pelaporan. Demikian juga dalam akuntansi perusahaan dagang. Nah, berikutnya di sini kita akan melihat peta konsep dari siklus akuntansi perusahaan dagang, di mana kita akan mempelajari yaitu karakteristik perusahaan dagang, transaksi perusahaan dagang, akun-akun perusahaan dagang, tahap pencatatan, tahap pengisaran, dan tahap pelaporan. Nah, tahap pencatatan ini sama dengan tahap pencatatan yang ada di perusahaan jasa. Bedanya nanti di jurnal umumnya aja. Pada perusahaan dagang kita akan menemukan jurnal khusus. Sedangkan di perusahaan jasa tidak ada jurnal khusus. Ya. Nah, pada tahap pengisaran juga sama dengan yang kita pelajari di tahap, yaitu di tahap pengisaran pada siklus akuntansi perusahaan jasa. Sama, anak baik. Sama. Kita akan menemukan nanti di sini juga ada posting ke buku besar. Juga ada neraca saldo. Ada jurnal penyesuaian. Nah, juga ada kertas kerja bentuk 10 kolom. Nanti juga anak baik di tahap pelaporan di sini di perusahaan dagang, kita juga akan mempelajari atau menemui yaitu laporan keuangan yang terdiri dari laporan rugi laba, laporan perubahan modal, dan laporan neraca. Ya, anak baik. Jadi materi kita pada perusahaan dagang ini ada juga hubungannya dengan materi perusahaan jasa. Jadi materi yang lalu jangan dilupakan, anak baik ya. Nah, berikutnya adalah nilai dan karakter bangsa yang kita temukan atau diharapkan oleh materi ini. Ya. Nah, di mana setelah kita mempelajari materi siklus akuntansi perusahaan dagang ini, kita akan menemui dan mengharapkan nilai dan karakter bangsa, yaitu akan dapat mengembangkan dan mempelajari nilai religius, jujur, disiplin, cinta tanah air, dan semangat kebangsaan. Nah, inilah istilah-istilah yang ditemui nanti dalam mempelajari siklus akuntansi perusahaan dagang yang tidak ditemui di perusahaan jasa. Ya, anak baik ya. Nah, berikutnya kita lihatlah mengenai karakteristik perusahaan dagang. Ya, yaitu kita lihat
Sebenarnya apa sih pengertian perusahaan dagang itu? Ini dia pengertiannya, yaitu suatu usaha yang kegiatan utamanya adalah membeli barang dagangan dan menjualnya kembali tanpa mengubah bentuk semula atau tanpa melakukan pengolahan terlebih dahulu. Inilah yang menjadi ciri-ciri perusahaan dagang, yaitu usaha yang dilakukannya apa? Yaitu membeli barang dagangan dan menjualnya kembali tanpa mengubah bentuk semula. Nah, sedangkan yang kedua, ciri kedua itu kegiatan akuntansinya, di mana kita akan menemui yaitu adanya penggunaan akun persediaan barang dagangan yang tidak ada di perusahaan jasa, anak baik ya. Jadi dalam perusahaan itu ada akun persediaan barang dagangan. Juga ada perhitungan harga pokok penjualan yang disingkat dengan HPP. Ya, kita akan melakukan perhitungan harga pokok penjualan. Apa manfaatnya? Apa fungsinya? HPP itu untuk menentukan harga penjualan atau harga jual. Ya, anak baik. Nah, juga kita nanti yang ketiga yaitu kita akan menyusun laporan laba rugi dalam bentuk single step atau langsung dan multiple step. Bentuk single step yaitu di mana pendapatan pokok dengan pendapatan di luar usaha pokok terpisah. Ya, terpisah. Demikian juga beban-bebannya. Beban usaha pokok dengan beban di luar usaha pokok terpisah. Itulah single step. Sedangkan bentuk multiple step itu bertahap. Ya, yaitu digabungkan semua. Oke, anak baik. Inilah dia karakteristik perusahaan dagang. Nah, berikutnya kita lihat tentang transaksi perusahaan dagang. Nah, inilah contoh transaksinya. Ya. Sudah terima dari PT Tripuspa Jakarta sejumlah uang, tuliskan. Nah, untuk pembayaran faktur nomor sekian tuliskan. Lalu tuliskan dikurangi nota karena ada nota yang sudah dijanjikan ya, yaitu pengembalian barang, juga ada potongan ya, potongan harga, potongan penjualan. Ini dia dikurangkan. Lalu inilah jumlah yang dibayarkan. Inilah contoh dari bukti transaksi. Nah, nanti kita akan menemukan syarat pembayaran pada perusahaan dagang ini, ya. Juga syarat penyerahan, ada rabat pada perusahaan dagang. Ini tadi dia. Rabat itu yaitu ini. Retur pembelian atau retur penjualan. Nah, retur pembelian itulah di mana penerima pihak pembeli. Retur penjualan yaitu pihak penjual. Hanya beda pihak saja. Kemudian kita nanti akan melihat transaksi perusahaan dagang dan juga melihat bagaimana cara menghitung persediaan barang. Oke, baik. Nah, inilah dia akun-akun perusahaan dagang yang akan kita pelajari. Ada akun persediaan barang, ya. Kita akan mampu mengenal manakah persediaan awal, manakah persediaan akhir. Juga kita akan mempelajari akun pembelian. Pembelian tunai dan kredit. Lalu ada retur pengembalian dan pengurangan harga. Nah, ya, juga mempelajari potongan pembelian, mempelajari beban angkut pembelian, ada penjualan juga, ya, karena tadi kegiatan usahanya adalah membeli barang dagangan dan menjual kembali tanpa mengubah bentuk semula, dibeli dan dijual lagi, maka akun penjualan harus ada. Maka ada nanti penjualan tunai dan juga penjualan kredit. Juga ada akun retur penjualan dan pengurangan harga. Nah, jika kita pihak pembeli, kita akan menerima retur pembelian dan pengurangan harga. Kalau kita pihak penjual, kita akan menemukan atau menerima retur penjualan dan pengurangan harga. Ada juga yang ditemui, yaitu akun potongan penjualan.
Jika kita pihak penjual, kita menemui potongan penjualan. Dan kalau kita pihak pembeli, kita akan menemui potongan pembelian. Nah, inilah dia ya materi kita yang kita pelajari pada pertemuan hari ini. Minggu depan kita sambung lagi tentang yaitu tahap pencatatan ya. Minggu depan anak baik ya. Anak-anak baik, sampai sini pertemuan kita kali ini ya. Semoga bermanfaat buat anak baik semuanya, dan Ibu harapkan anak-anak baik mau ya membaca-baca bukunya ya anak baik, membaca-baca buku paket yang sudah anak-anak baik miliki. Baik buku paket yang anak baik pinjam dari perpustakaan sekolah kita, ataupun yang anak baik pinjam dari kakak-kakak senior, ya, kakak alumni. Nah, anak-anak baik, sampai sini dulu pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa lagi di materi berikutnya, di hari berikutnya. Nah, sebagai penutup, mari kita berdoa dulu. Ya, anak baik, berdoa dimulai. Amin. Doa selesai. Anak baik, terima kasih perhatiannya. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Salam sehat.